ketika meninggal dunia maka Rasulullah SAW mensolatkan. Ya, itu dalam sejarah pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tahu ketika Raja Najasyi masih hidup, kemudian Ummu Habibah itu ada di Ethiopia, maka Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Habibah, itu Rasulullah di Madinah, Ummu Habibah di Ethiopia. Itu juga jarak jauh. Mudah-mudahan jarak kita yang mungkin atau pertemuan yang tidak secara wajah ini tidak mengurangi nilai kebaikan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak henti-hentinya memohon, meminta kepada Allah bagi keluarga besar, khususnya keluarga besar Darul Fatah yang sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit, baik itu corona ataupun tidak, demam dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, menjadikan penyakit ini sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa mereka, sebagai alat untuk menaikkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu amalan atau ada satu tempat di surga nanti tidak bisa diraih oleh dengan kebaikan sholat, dengan kebaikan zakat, dengan kebaikan puasa, tapi bisa diraih itu dengan kebaikan musibah. Maka nanti di akhirat ahli surga dibagi menjadi dua, ahlul afiyah dan ahlul bala. Ahlul bala itu mendapatkan nilai yang sangat tinggi, sehingga ahlul afiyah, orang yang selalu dalam keadaan sehat, tidak ada masalah, itu begitu melihat derajat ahlul bala, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia dan kami siap untuk dicabik-cabik kulit-kulit kami, yang penting kami bisa mencapai derajat orang-orang yang Engkau berikan bala dan musibah kepada mereka. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah mendahulu kita, dan kita tahu yang paling dekat itu adalah ibunda Ustadz kita tercinta, Ibunda Nunik, orang tua atau ibu daripada Ustadz Ari Wibowo yang tadi siang kurang lebih jam 11:30 meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan kuburan beliau, kemudian amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, suami beliau dan anak-anak beliau diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa mengambil pelajaran terpenting dari musibah-musibah ini, bahwasanya kematian itu sangat dekat dengan diri kita, tinggal nunggu giliran, ya, tinggal nunggu giliran, tinggal bagaimana kita itu mempersiapkan kematian itu. Saya teringat dengan pesan Imam Hasan al-Basri ketika beliau mengiringi jenazah orang yang mau dikubur, beliau bersama dengan anak muda, yang anak muda ini agak males. Kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan, apa yang dilakukan atau yang diinginkan oleh orang yang meninggal, kata orang itu pasti dia ingin hidup lagi dan ingin beramal soleh, karena sekarang dia ngerasakan ternyata mati itu benar. Maka kata beliau, kalau dia itu nggak mungkin akan bisa hidup lagi, maka kamulah yang harus bisa mengambil pelajaran, maka kamu harus banyak membawa kebaikan-kebaikan. Para ustadz yang dirahmati Allah SWT, seyogyanya pertemuan kita tentang fikih korban ini seharusnya offline ya, di masjid, kemudian kita banyak diskusi ya, karena tujuan Ana menyampaikan fikih korban ini sebenarnya salah satunya adalah agar antum, baik yang alumni ma'had maupun yang bukan alumni ma'had, baik yang ngerti bahasa Arab atau yang tidak ngerti bahasa Arab, antum tahu persis
tentang fikih kurban. Karena fikih kurban itu sebenarnya tidak banyak-banyak. Antum kalau buka buku yang paling pendek tentang fikih itu namanya Matan Ghayah wa Taqrib Abu Syuja, itu hanya 2 halaman. Ya, kanan kiri itu pun nggak full. Ya, dia masuk dalam kategori kitab kitab bab penyembelihan, itu nggak banyak. Ya, tapi begitu kita terjemahkan dalam dunia nyata, ternyata masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan antum jangan melihat antum itu orang yang masih muda, antum itu orang yang bukan tokoh, enggak. Antum belajar dari, mohon maaf, Ustaz tadi, kepala sekolah antum itu, dia masih muda tapi bisa memberikan warna ya dengan keterampilan beliau dan juga Ustadz Fatur Rahman dan beberapa ustadz yang lain. Itu antum harus berani tampil ya, tampil apapun ya, tampil apapun, memberikan gambaran yang benar tentang fikih kurban. Kemudian tujuan yang kedua dari materi pada sore hari ini adalah fikih kurban itu sesuatu yang tidak bisa lepas dari sejarah, dan anu sudah pernah sampaikan itu di kajian-kajian, baik kajian orang tua, kajian antum di masjid, kemudian kadang-kadang di tausiah, itu fikih kurban itu tidak bisa dilepas dari sejarah. Karena kalau fikih kurban ini nanti dilepas dari sejarah, itu ibarat kayak obat. Obat sekarang misalnya antum tahu obat diare itu adalah pucuk jambu isi, itu apa namanya, jambu yang kayak dalamnya ada kayak kerikilnya, itu obat paling cespleng ya, obat paling cespleng jambu air. Nah, tapi kalau kemudian itu diambil zatnya, kalau antum ambil zatnya kemudian dijadikan obat, nah itulah obat sekarang. Obat modern sekarang itu hanya ngambil ininya aja, intinya aja. Mereka lupa kalau obat itu bisa nyaman kalau ada di daun itu, ada di pohon itu. Demikian juga dengan fikih kurban. Fikih kurban itu akan nyaman kalau dia disuguhkan dengan semua yang ada, ya, mulai dari sejarahnya, ya, kemudian tafsirnya, kemudian tujuan pendidikannya, yaitu ada 4. Pertama adalah dari sisi sejarah, kemudian yang kedua adalah dari sisi tarbiyah, kemudian yang ketiga adalah dari sisi syariat, kemudian yang keempat itu adalah dari sisi bagaimana mengaplikasi itu dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu sore hari ini kita mencoba untuk membahas khusus fikih kurban secara singkat. Nanti insya Allah antum silahkan ngambil filenya di laptop ana, itu insya Allah lengkap mulai dari tulisan ya, tulisan PowerPoint. Kemudian kalau antum mau ngambil file buku ana, buku fikih kurban, antum ambil. Kemudian juga film-filmnya antum ambil, gratis, antum ambil aja, karena ini bagian menurut ana secara pribadi adalah amal soleh yang ingin ana bagi-bagi kepada antum semuanya. Baik, next, Ustaz Adit, definisi fikih kurban ya. Fikih kurban secara al-fiqhu itu artinya al-fahmu ya. Fikih itu artinya paham ya. Kurban itu dari kata-kata qaruba yaqrubu, kurbanan yang artinya dekat. Maka kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina amanu watlu alaihim naba'abnai adama bil haqqi id qarraba qurbana. Nah, dari pemahaman ini antum bisa paham bahwasanya tujuan daripada kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kegiatan kurban dimanapun, entah di Darul Fatah, di luar Darul Fatah, kok bikin ribut, ya, kemudian ada orang yang curang,
Ya, ada orang yang maling, itu berarti bukan korban. Ya, karena salah satu penyakit korban itu apa? Satu, perpecahan antar panitia. Kemudian yang kedua adalah mereka nyolong. Nyolong kepalanya, nyolong kakinya, nyolong torpedonya, nyolong buntutnya, nyolong macam-macam. Ini bukan korban ini berarti. Karena korban itu mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita memahami fikih korban, sehingga terus korban itu apa? Kalau secara bahasa korban itu dekat. Next, korban itu adalah udhiyah atau hewan yang disembelih, ya, bahimatul an'am, ya, binatang ternak yang terdiri dari unta, sapi, dan kambing pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga fikih kurban adalah ilmu yang mempelajari tata cara penyembelihan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang puncaknya itu adalah penyembelihan. Karena disinilah letak sah dan tidak sahnya korban itu akan dibagikan, itu sah atau enggak sah, itu nanti di saat disembelih. Nah, sementara dalil tentang korban itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Ada satu yang menarik yang Ustaz yang saya sampaikan kepada antum semuanya. Antum buka di tafsir Ibnu Katsir. Maka surat ini Al-Kautsar ini ada sabab nuzulnya. Ya, ada sabab nuzulnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih di Mekah, itu putranya meninggal. Putra laki-lakinya itu meninggal. Nah, kita tahu putra laki-laki pertama Rasulullah itu Al-Qasim, kemudian itu punya putra laki-laki yang lain itu meninggal semuanya. Nah, wajar kalau Rasulullah itu sedih. Siapa yang tidak sedih anaknya meninggal, apalagi laki-laki. Nah, ketika sedih ini ternyata orang-orang kafir itu bukan ikut menghibur, tapi mereka mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencemooh, menghina dengan mengatakan Batara Muhammad telah terputus. Kenapa terputus? Karena Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki. Dan kita tahu kalau silsilah itu lewat jalur anak laki-laki. Misalnya Rasulullah punya cicit, itu namanya Zainal Abidin, ya, Ali bin Hasan bin Ali, ya, itu bukan Ali Zainal Abidin, Ali bin Hasan bin Fatimah, enggak, tapi bin Ali, bukan bin Fatimah binti Muhammad, enggak, nama Muhammad ini. Nah, Rasulullah SAW sedih. Ya, sedih karena anaknya meninggal, sedih karena orang-orang kafir mencemooh beliau. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara sendiri untuk menghibur sang kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Hiburannya bukan seperti kita jalan-jalan ke Mutun, jalan-jalan ke pantai, walaupun itu boleh, tapi Rasulullah hiburannya itu satu, diberi Al-Quran. Untuk saya ingatkan kembali, kita punya tema besar, punya jargon besar, sekolah kita sekolah Quran, maka sampai seperti ini Rasulullah SAW, kesedihan itu diobati dengan Al-Quran. Nah, antum harus bisa sampai ke arah sana. Antum kalau sedih, antum baca Quran, setelah membaca Quran antum sedihnya hilang, nah itu berarti baru itu guru, betul-betul guru sekolah Quran Darul Fatah. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah SAW begitu sedih itu disuruh sholat. Ya, kalau kita sholat wajar lah, karena dengan sholat kita itu mengadu kepada Allah. Tapi wanharnya ini, wanhar dan sembelihlah. Nah, apa hubungannya antara menyembelih dengan hilangnya rasa sedih? Coba antum bayangkan, istri anak antum meninggal,
ya, kemudian antum nggak ada yang nolong, antum sama Pak Kepala Sekolah disuruh kurban. Itu gimana kira-kira perasaan antum? Tapi karena Rasulullah SAW ini adalah Rasul yang hanya sami'na wa ata'na, maka beliau lakukan. Dan antum tahu kenapa disuruh berkorban, nanti antum akan punya kesimpulan. Salah satunya, hewan yang kita sembelih, itu dagingnya itu akan nyampe ke tangan orang-orang fakir miskin. Ya, pasti itu. Karena kita tahu hewan korban itu ada 3, nanti untuk kita dihadiahkan sama untuk fakir miskin. Nah, kita tahu orang fakir miskin itu jauh lebih bertakwa dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kaya banyak juga yang dekat dengan Allah. Nah, untuk perhatikan, orang fakir miskin itu yang namanya makan daging itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Belum tentu sebulan sekali belum tentu sebulan sekali dia itu bisa makan daging. Ini dapat daging gratis, seger lagi. Kadang-kadang malah diantar lagi. Coba dimasak sekeluarga, ya, kemudian ketika makan apa yang mereka ucapkan. Dan ini kita nggak tahu apa kata mereka. Ya Allah, orang yang berkorban pada tahun ini sehingga dagingnya bisa saya makan, ya Allah, luaskanlah rezekinya. Gantilah uang korban yang disetorkan itu dengan rezeki yang lebih baik. Yang sakit engkau sembuhkan, ya Allah. Yang ada masalah dengan keluarga engkau selesaikan. Dan doa itu mahal. Ya, doa itu mahal. Lebih mahal dari, mohon maaf, sekitar uang 3 juta yang kita berikan kepada panitia. Sangat mahal. Dan doa mereka itu sangat tulus sekali. Sementara mohon maaf, kalau orang kaya dikasih korban, ya minimal cuma terima kasih. Ya. Kemudian kalau makan, ya sudah, makan daging korban biasa aja, karena bagi dia makan daging itu hal yang wajar. Setiap hari mungkin dia makan daging sapi, daging kambing, dan seterusnya. Maka disinilah letaknya kenapa Rasulullah SAW saat sedih itu dihibur dengan tilawah Quran, dengan salat, dan dengan berkorban. Baik, lanjut. Keutamaan berkorban. Ya, keutamaan berkorban. Hadis tentang korban itu yang benar-benar sahih, yang tidak ada cacatnya, ini yang saya tampilkan. Ya, tidaklah anak Adam melakukan sesuatu amalan yang paling baik pada Idul Adha melebihi ihraqud dam, mengalirkan darah. Ya, ihraqud dam, mengalirkan darah. Inilah yang saya tahu hadis sahih yang paling bisa kita jadikan sebagai acuan tentang keutamaan kurban, termasuk juga nanti ada hadis umum, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabu ilallahi min hadil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih baik daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sekarang kita sudah berada di tanggal 5, ya. Termasuk diantaranya adalah menyembelih kurban. Nah, sementara hadis-hadis tentang keutamaan kurban itu tidak lepas dari cacat. Nah, itu nanti kembali kepada apakah boleh kita mengamalkan hadis dhaif, karena untuk fadailul amal itu adalah bab nanti dalam ilmu mustalah hadis kita akan tahu, yang mana seandainya itu tidak ada, itu sudah cukup bagi kita. Karena amalan yang paling baik tanggal 10 itu adalah mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu artinya menyembelih. Ini keutamaan berkorban. Nah, sementara lanjut hukum berkorban. Hukum korban itu pendapat pertama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu, sunnah itu kebiasaan Rasulullah SAW. Muakkadah itu ditekankan. Ya, kebiasaan Rasulullah SAW yang sangat ditekankan, dan inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala 'ashrun min Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi." Ini
idza dakhala 'ashrun min Dzulhijjah wa arada Ya. apabila masuk tanggal 10 Dzulhijjah dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin, ini kata-kata ini ulama membuat kesimpulan, arada an yudhhiya, ingin berkorban. Ini menunjukkan bahwasanya korban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pendapat yang kedua itu mengatakan wajib bagi yang punya rizki lebih, ya, wajib. Ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Ahmad, ya. Next, Sadati, Ustaz Adit, ya, berikutnya, ya, sebentar. Ya, pendapat kedua itu wajib, ya, wajib bagi yang punya kelapangan rezeki. Cara menentukannya gimana? Nah, sebelum menentukan kita lihat dulu hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhhi fala yaqrabanna musallana hadza." Man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelapangan harta, falam yudhhi, dan tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Jadi istilahnya kalau Rasulullah SAW kok sidak ke sekolah Quran Darul Fatah tanggal Selasa besok tanggal 20, kemudian didata siapa yang korban, siapa yang tidak. Kemudian dari yang tidak korban itu dilihat dulu ekonominya. Ya, ternyata ekonominya itu dia punya kelapangan, maka Rasulullah usir orang itu dari Masjid Darul Fatah. Ya. Apa standar kelapangan? Standar orang kaya itu, masyayikh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, standarnya satu, antum punya stok harta, antum punya stok makanan yang cukup untuk 3 hari. Yang cukup untuk antum, istri antum, dan istri antum dan anak-anak antum sampai 3 hari. Ya, sampai 3 hari. Berarti misalnya hari ini itu sampai Jumat, Sabtu, Ahad, itu antum masih punya, seandainya antum nggak kerja sekalipun. Kemudian yang kedua, antum punya kelebihan uang seharga hewan kurban, taruhlah 3 juta. 3 juta, kemudian antum punya sampai 3 hari ke depan dibutuhkan taruhlah sekitar 600, antum punya uang cash sekitar 4 juta, 5 juta, itu berarti antum dikatakan punya kelapangan rezeki. Ya, antum punya kelapangan rezeki yang itu antum harus korban. Gitu ya. Nah, jalan tengahnya bagaimana? Lanjut. Jalan tengahnya adalah sebagian ulama memberikan jalan keluar. Lanjut. Next. Dari perselisihan ini dengan menasihatkan selayaknya bagi mereka yang mampu tidak meninggalkan korban. Ya, yang mampu jangan sampai meninggalkan korban. Karena dengan berkorban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Sekaligus ini sebagai ya pelajaran bagi kita, tidak ada orang yang berkorban kemudian dia itu miskin. Baik. Tidak ada orang yang berkorban kemudian dia itu miskin. Kenapa? Nah ini, antum harus bisa jawab. Kenapa kok orang yang berkorban itu tidak ada istilah miskin? Ya, karena gini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini kita orang tua misalnya gini, kita orang tua punya 3 anak. Masing-masing anak kita kasih uang 100.000, 100.000, 100.000. Nah, anak pertama 100.000 langsung habis sehari itu, digunakan untuk main game. Anak kedua habis digunakan untuk makan. Anak ketiga itu 100.000 itu dipilah-pilah, 10.000 untuk infak,
10.000 untuk makan, ya 30.000 untuk beli buku, kemudian selanjutnya ada yang disimpan dan seterusnya. Maka besok kalau kita ngasih uang ke 3 anak kita, saya yakin kita akan pilih anak yang ketiga ini beda dengan anak yang pertama dan kedua. Kita mikir-mikir anak pertama dan kedua. Kenapa? Yang pertama dan kedua tidak amanah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih rezeki kepada kita. Nah, ternyata begitu kita dikasih rezeki oleh Allah, kita gunakan untuk kurban. Oh, Allah tahu, oh ternyata hambaku ini tidak mata duitan, tidak mudah tergoda dengan harta, maka akan aku tambah lagi. Selain juga doa orang-orang yang telah menikmati kurban tadi. Jadi kepada jamaah sekalian, para ustadz dan para orang tua perlu digalakkan untuk berkurban walaupun suasana sulit seperti ini. Ya, suasana sulit seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya, suasana sulit seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Maka di situ Rasulullah mengatakan nggak boleh hewan korban itu disimpan lebih dari 3 hari. Dulu sampai seperti itu agar semuanya rata dapat. Baik, lanjut. Apa hikmah korban? Nah, hikmah korban yang pertama adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi korban itu bukan untuk rame-ramean. Korban itu bukan untuk perang antar panitia. Korban itu bukan untuk menunjukkan identitas dirinya, tapi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu korban yang sifatnya seperti ini adalah dirintis oleh Nabi Ibrahim, walaupun sebelumnya Qabil Habil sudah korban, tapi bukan dalam rangka untuk Dzulhijjah ini. Kemudian yang ketiga, menebarkan kasih sayang sesama manusia, bukan hanya sama muslim, tapi sesama manusia. Kemudian juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita banyak kebaikan-kebaikan. Kemudian yang berikutnya, sarana dakwah yang sangat efektif, sehingga alhamdulillah Darul Fatah kita tahu nanti korbannya itu dialokasikan di Kopi, di Natar, kemudian di Haji Mena. Itu salah satunya juga biar kita semakin dekat dengan masyarakat. Baik, lanjut. Nah, hewan yang boleh dijadikan untuk korban, ya, itu hanya 3. Bahimatul an'am, hewan ternak, yaitu onta, sapi, dan kambing. Ya, onta ya onta, kita tidak ada, kita nggak perlu banyak bahas tentang onta. Kita nanti bahas tentang sapi dan kambing. Ya, sapi masuk diantaranya adalah kerbau, kambing apapun. Jadi hanya itu. Korban kuda tidak boleh, korban jerapah tidak boleh, korban ayam tidak boleh, hanya itu aja. Karena Rasulullah SAW sudah ya menggarisbawahi. Ya, apa hikmahnya? Ya salah satu hikmah kenapa hanya itu adalah biar ada perputaran hewan itu biar cepat, ya tidak hidup terus, ya karena Allah menjamin. Ya, Allah menjamin semakin banyak yang disembelih, itu semakin banyak Allah akan ganti. Antum kita belum pernah dengar di Indonesia itu, terutama ya, atau di Lampung lah, itu kita kehabisan stok sapi atau kambing untuk korban. Oh, enggak ada. Coba antum perhatikan, mohon maaf. Berapa yang disembelih? Berupa, mohon maaf, babi dan anjing. Itu yang disembelih berapa? Sedikit kan? Iya, sedikit. Tapi karena yang disembelih sedikit, itu akhirnya apa? Di sekitar kita anjing babi itu nggak banyak. Tapi kalau yang disembelih itu banyak, kambing, sapi, ayam, itu Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Nah, jadi biar terjadi perputaran, ya perputaran uang, perputaran hewan, gitu ya, sehingga tidak mandek. Nah, ini hewan. Lanjut.
Kemudian kita mulai masuk ke arah fikih yang lebih spesifik lagi. Ini yang sering ditanya. Ya, next. Seekor kambing untuk satu keluarga. Nah, ini sering ditanya. Ya, apakah satu ekor kambing itu untuk satu keluarga atau gimana? Ini masalahnya adalah beberapa kesalahan memahami, ya, memahami syariat. Jadi satu, berkorban itu tiap tahun para jamaah sekalian, berkorban itu tiap tahun, bukan seumur hidup sekali yang digilir. Ya, tahun ini saya, tahun depan istri saya, tahun depannya lagi anak saya yang pertama, terus digilir, bukan begitu. Ya, sehingga kalau sudah selesai sudah, enggak. Berkorban itu tiap tahun. Tuh. Kemudian yang kedua, kita berkorban itu hewannya bukan untuk kendaraan di titian, enggak. Di titian kita enggak pakai kendaraan, kita pakai amal soleh. Ya. Maka ada orang yang bertanya, Ustadz, kalau satu kambing untuk satu keluarga, nanti gimana? Satu keluarga ini istri dan anak-anak saya gimana? Satu kambing apa kuat? Akhirnya apa? Mereka menggilir tadi itu. Suami, istri, anak, dan seterusnya. Maka seekor kambing untuk satu keluarga itu artinya satu kambing yang dibeli oleh suami bisa ketika berkorban diatasnamakan dirinya dan istrinya dan anak-anaknya walaupun banyak. Ya, walaupun banyak. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan di masa Rasulullah SAW seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya. Ini hadisnya jelas, nggak perlu diperdebatkan lagi, ya. Dan jangan lagi kita itu korbannya digilir, tahun ini si A, tahun depan si B, kalau udah selesai sudah, enggak, tiap tahun. Ya, satu keluarga boleh satu kambing walaupun anaknya banyak. Ya, walaupun anaknya banyak, nah itu boleh. Ya, termasuk mohon maaf anak saya, ya, saya korban itu atas nama saya, ya, dan anak-anak walaupun anak saya banyak, gitu ya. Enggak masalah. Baik, lanjut. Kemudian adapun yang dimaksud kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, maksudnya adalah biaya pengadaan. Biaya pengadaan kambing itu hanya boleh satu orang, entah itu suaminya atau istrinya. Sapi itu maksimal 7 orang, dan ini alhamdulillah sudah berlaku, kita lihat di beberapa masjid. Kelompok kambing 1 7 keluarga, kelompok kambing 2 7 keluarga, dan seterusnya. Ya, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus lanjut, apakah kita boleh berkorban untuk yang sudah meninggal? Ya, itu dipilah menjadi 3. Ya, kalau dia bukan sasaran utama, artinya kita sertakan, maka itu disepakati oleh ulama dibolehkan. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu berkorban 1 ekor kambing, atau satu keluarga kalau bisa 1 ekor sapi, ya. Kemudian ketika berkorban itu diatasnamakan dia, keluarga, dan almarhum ayah ibu. Itu boleh, karena bukan sasaran utama. Nah, yang kedua, ya, berkorban khusus untuk orang yang meninggal. Lanjut, orang yang sudah meninggal, tapi yang meninggal ini pernah punya wasiat. Ya, Bu, nanti kalau bapak meninggal, bapak tolong tiap tahun itu disertakan dalam korban. Atau bapak, duit bapak itu disisihkan untuk korban. Itu berarti dalam rangka untuk melaksanakan wasiat, dan itu boleh. Nah, yang ketiga, lanjut. Berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal tanpa ada wasiat dan tidak menyertakan, memang si kambing itu untuk almarhumah si A, kambing itu untuk almarhum si B, boleh apa enggak? Di sini ada 2 pendapat. Rata-rata ulama Saudi mengatakan itu tidak boleh, karena Rasulullah tidak pernah berkorban atas nama Khadijah, atas nama Zainab, atas nama Qasim, atas nama Ruqayyah, dan seterusnya. Nah,
Tapi ulama yang lain mengatakan itu adalah sebagian amal kebaikan, ya, karena pahalanya akan nyampe. Mana yang benar wallahu alam, tapi yang paling baik adalah sebaiknya menyertakan saja disertakan saja orang yang sudah meninggal ke korban yang masih hidup. Nah, lanjut. Lalu bagaimana dengan hukum arisan korban? Ya, hukum arisan korban. Nah, arisan korban ini yang saya maksud adalah kita kumpul misalnya 40 orang atau 30 orang, kemudian satu orang membayar 100.000, terkumpullah 3 juta. Ya, terkumpullah 3 juta. Nah, kemudian dikocok, keluarlah nama si A. Maka tahun ini si A itu berkorban. Dalam hal ini ulama mengatakan boleh dan itu masuk dalam kategori hutang. Ya, hutang. Nanti tahun depan kumpul lagi 30 orang, dikocok lagi, keluar si B. Hana, sebentar. Hana, chargernya mana? Bentar, ini chargernya udah mau habis. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun depan begitu. Dan ini masuk kategori hutang. Ya, masuk kategori hutang. Dan berhutang untuk korban itu dibolehkan. Cuma penyakit korban, ya, penyakit korban itu kita tahu, penyakit arisan itu biasanya yang sudah dapat itu lupa, ya, lupa dengan hutangnya. Maka ya insya Allah lah, Allah mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita. Lanjut. Ya, lanjut. Terus yang banyak terjadi, termasuk juga beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh jamaah masjid, urunan korban satu sekolahan atau atas nama satu kantor. Ya, kantor A ngambil uang kas, kemudian korban 1 ekor sapi, kantor A, kantor B 2 ekor sapi. Apakah itu boleh? Termasuk juga misalnya sekolah Quran Darul Fatah, satu anak dipungut 10.000. Kita ada sekian anak, terkumpullah uang 10 juta. Dibelikan 3 ekor kambing. SG Quran Darul Fatah menyumbang 3 ekor kambing. Apakah itu sah? Tidak sah. Tidak sah dan tidak ada nilai korbannya. Ya, tapi ini beda chargernya dah. Kabel itu dah. Charger sebentar, Mas. Charger. Iya, yang sama chargernya. Nah, kalau niatnya untuk korban, maka itu tidak bernilai korban, ya. Tapi kalau itu dalam rangka untuk pendidikan, itu sah-sah saja, ya. Nah, kadang-kadang di masyarakat atau di sekolah itu tidak dijelaskan sehingga orang sudah merasa dia sudah berkorban, dan itu harus diperbaiki pemahaman itu, ya. Harus diperbaiki pemahaman tentang korban itu. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi urunan korban satu sekolahan itu dia tidak mendapatkan nilai korban, tapi dia mendapatkan nilai nilai sedekah, nilai infak. Nah, itu dapat. Tapi kalau nilai korbannya dia tidak dapat. Lanjut. Sekarang umur hewan korban. Ya. Umur hewan korban itu Jabir mengatakan, atau Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinna. Ya, janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berumur. Ya, janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berumur. Ya. Yang sudah berumur itu apa? Ya, berumur dari kata-kata asana yusinnu. Ya, asana yusinnu, berumur itu artinya sudah ganti giginya. Ya, sudah ganti giginya. Dan ini para
para panitia, para pekorban harus tahu. Makanya kalau antum ingin menyembelih atau ingin berkorban, itu harus dipastikan korbannya harus berumur. Kalau enggak maka ulama mengatakan itu, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Ya, mengatakan tidak sah. Nah, ini ada tabelnya. Next. Umur hewan kurban. Ya. Unta 5 tahun. Sapi 2 tahun. Kambing Jawa 1 tahun. Kemudian domba 6 bulan. Ada yang mengatakan 8 bulan. Ya, itu. Dan 2 tahunnya di sini adalah 2 tahun 2 tahun Hijriyah. Ya, 2 tahun Hijriyah. Nah, dilihat giginya, ya, gigi depan bawah itu dilihat sudah kelihatan yang besar 2 itu atau tidak, gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang cacat. Ada cacat yang tidak sah, ada cacat yang makruh, ada cacat yang tidak berpengaruh. Nah, nih, antum harus tahu para pekorban, kalau beli sapi, kambing, diperhatikan. Satu yang nggak boleh, total yang nggak boleh, next. Yang nggak boleh itu adalah buta sebelah. Ya, lanjut. Ya, buta sebelah atau dua-duanya. Jadi matanya itu buta, salah satunya atau dua-duanya, walaupun gemuk, walaupun besar, nggak sah. Kemudian sakit dan tampak jelas sakitnya. Nah, sakitnya itu gimana? Nanti antum perhatikan kalau memilih hewan itu, lihat di kulitnya, lihat di matanya, kemudian lihat di bulunya, lihat di mana, di pantatnya, itu bisa menunjukkan dia itu sakit atau tidak. Kemudian pincang. Makanya kalau beli sapi terutama itu jangan dalam kondisi duduk, harus berdiri, kalau bisa jalan sebentar. Nah, itu biar kita tahu dia ini pincang atau tidak. Kemudian yang berikutnya sudah tua, ya, kurus, tua. Karena kita ini mau ngambil daging, bukan mengambil tulang. Itu cacat yang tidak boleh ada. Satu dari 4 tadi, buta, sakit, pincang, tua, kok ada, nggak sah. Apalagi ada 2, ada 3, apalagi ada 4, nggak sah. Ya, nggak sah sama sekali. Dan itu nanti yang mencari hewan itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cacat yang tidak berpengaruh. Ya, cacat yang tidak berpengaruh itu misalnya sudah berumur tapi ternyata ompong. Ompong itu disebabkan begini. Kadang-kadang penjual itu nakal. Dia giginya dicabut. Ya, giginya dicabut. Dan antum perhatikan kalau giginya dicabut itu gigi kosong itu belum tentu dia itu berumur. Ya, tapi kok sampai tua ternyata karena dicabut dia nggak tumbuh lagi, maka itu ompong, itu nggak masalah. Atau tidak berekor, atau telurnya 1, ya, atau telurnya 1. Nah, ini banyak pertanyaan. Telur 1, yaitu kalau bahasa Arabnya itu al-hissi, itu sah dan ulama sudah membahas tentang kehalalannya, kesohihan, kebenaran dan sahnya kurban. Nanti bisa buka di fikih sunnahnya Syed Sabik, itu ada pembahasan tentang itu. Bahkan dia itu asman, kata ulama, asman artinya lebih gemuk, ya, lebih gemuk, gitu ya. Nah, mari kita lihat contoh-contoh yang tidak sah dijadikan sebagai kurban. Ini ada foto-foto. Ya, nih pertama. Ini kenapa ini nggak sah yang coklat dan yang lainnya ini? Karena ini kurus dan sakit. Ya, semua ini ada hewan 1, 2, 3, sekitar 4, 5 sapi ini semuanya kurus. Itu nggak sah dijadikan sebagai kurban. Ya, karena ini memang musim itu lagi kemarau kalau nggak salah. Kemudian yang berikutnya nih, ini sakit. Ya, ini kambing sakit. Ya, kurus, sakit, lihat di bagian leher depan itu ada gondokan, itu nggak sah. Ya, di samping sudah kurus, sakit, nanti menular penyakitnya. Lanjut.
Ini belum waktunya, karena apa? Ini belum berumur, ya, belum berumur. Ya, itu nggak sah, ini belum nyampe setahun. Kemudian yang berikutnya, ini buta, ya, itu nggak sah. Baik. Kemudian berikutnya, larangan bagi yang mau berkorban. Ini walaupun sudah lewat, tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin berkorban dan masuk 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah, jangan dipotong kuku dan rambutnya. Ya, ini artinya orang yang berkorban, saya dan kita semuanya yang berniat berkorban, yang itu yang membeli, ya, kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memotong kuku dan rambut, kuku tangan, kuku kaki, ya, apa namanya, rambut kumis, kemudian ketiak, kemaluan dan seterusnya tidak boleh dicukur. Mulai dari malam Ahad yang lalu sampai nanya, Ustaz, kuku dan rambut siapa? Kita apa hewan? Ini kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu kelihatannya aneh, tapi ternyata begitu saya pelajari, oh ini masyarakat nggak salah. Karena mereka membaca buku terjemahan dan buku terjemahannya yang salah. Maka saya sudah bahas di buku saya, fikih korban, ya, fikih praktis korban, itu bab tentang kesalahan penerjemahannya, yaitu kitab Minhajul Muslim. Kalau bukunya bagus, tapi begitu terjemahkan oleh penerjemahnya itu, maka jangan menyentuh kuku dan rambut hewan kurban. Ini yang parah. Ya, yang dimaksud adalah hewan kuku dan rambut kita. Nah, lanjut. Dan ini berlaku untuk sahibul kurban, bukan istri dan anak-anaknya. Kecuali kalau istrinya ingin korban, anaknya korban, beda lagi. Pokoknya yang mengadakan, yang membeli, yang mengeluarkan uang. Baik, lanjut. Nah, hewan yang paling disukai itu adalah hewan yang gemuk dan sempurna. Ya, hewan yang gemuk dan sempurna. Kalau kambing ya minimal harga sekitar sekitar 20-an juta, ya. Kemudian kalau sebentar, ya, kalau sapi minimal ya sekitar 20-an juta, kemudian kalau kambing ya sekitar 3 juta 4 juta, ya, 3 juta 4 juta, kira-kira seperti itu. Nah, Abu Umamah bin Sahal, ya, itu mengatakan, dulu kami di Madinah biasa memilih hewan yang gemuk dalam berkorban. Dan memang kebiasaan kaum muslimin ketika itu adalah berkorban dengan hewan yang gemuk-gemuk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita korban semau kita, itu sah. Artinya semau kita itu memenuhi syarat. Tapi nanti begitu sampai di akhirat, begitu kita tahu keutamaan korban, kita akan nyesel, ya Allah, kenapa dulu saya beli kambing yang harga 2 juta, kenapa enggak yang 4 juta? Ya Allah, dulu kenapa saya korban kambing sapi yang 20 juta, kenapa enggak yang 30 juta? Ya karena memang dulu begitu, ya. Dulu begitu, Rasulullah SAW selalu kalau korban itu yang yang prima, yang sangat maksimal, ya, sangat maksimal. Maka oleh karena itu ya standar lah, ya, standar sebisa mungkin kita korbannya itu standar umumnya. Kalau sekarang ya sekitar kalau sapi ya sekitar 20 juta, ya, kalau kambing sekitar 3 juta. Nah, kemudian lanjut, apa harus jantan? Nah, ini apa harus jantan? Tidak ada ketentuan, ya, tidak ada ketentuan, itu harus hewannya hewan jantan. Lanjut, saya tadi next, ya, boleh jantan boleh betina, cuma ini kata Rasulullah dalam hadis Tirmidzi, wala yadurrukum ayyuhunna kunna dzukuranan wa inasan,
tidak mengapa kalian korban entah itu jantan atau betina. Ya, jantan betina nggak masalah. Namun umumnya hewan jantan lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina. Nah, oleh karena itu tidak harus hewan jantan, namun diutamakan jantan. Kenapa? Pertama kita berdasarkan hadis itu jantan betina boleh. Nah, bolehnya ini menunjukkan alternatif, ya, alternatif sebisa mungkin jantan. Ya, tapi kita lihat jantan itu lebih mahal, ya, lebih mahal. Kemudian cuma memang dagingnya itu lebih banyak, ya, dagingnya lebih banyak. Betina itu lebih murah, tapi gajinya banyak, ya, gajinya itu lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu mengikuti saran daripada Dinas Peternakan kalau tidak salah, itu yang mengatakan hewan betina tidak boleh disembelih kecuali kalau satu majer, artinya nggak bisa hamil lagi, nah ya, atau dia memang sudah nggak bisa punya anak lagi, itu boleh. Jadi kalau betina itu dia nggak bisa hamil-hamil atau sudah tua, maka boleh disembelih. Itu alternatifnya. Lanjut, waktu penyembelihan itu hari raya tanggal 10, dilanjutkan tanggal 11, 12, dan maksimal tanggal 13. Tapi yang paling baik adalah tanggal 10. Kenapa? Satu, tadi hadis pertama sudah saya sampaikan, tidak ada amalan yang paling baik yang dilakukan tanggal 10 melebihi menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua agar kita cepat selesai. Ya, begitu dari sembelih baru kita boleh motong rambut, motong kuku. Ya. Kan sudah lumayan 5 hari 6 hari ini udah panjang ya. Kemudian kukunya udah lumayan panjang. Nah, dan tidak boleh disembelih sebelum hari raya. Nah, kalau misalnya korbannya itu disembelih di tempat lain, misalnya ada orang Saudi yang korban di Indonesia, maka nunggu mereka sholat dulu. Ya, kita di Darul Fatah beberapa kali ada titipan dari Saudi kambing, nunggu begitu mereka udah sholat sekitar jam sini jam 11-an, ya jam 11-an, maka baru disembelih. Baik, tempat penyembelihan. Next, dibolehkan untuk menyembelih kurban di tempat manapun, ya, tapi yang paling baik adalah di lapangan, ya, di lapangan. Nah, Ibnu Umar mengatakan dulu Rasulullah SAW biasa menyembelih kambing dan unta di lapangan tempat sholat id, itu namanya musola, itu digunakan untuk menyembelih. Nah, karena sekarang lagi masa pandemi, kita serahkan kepada panitia mau disembelihnya di mana, itu kita serahkan ke mereka, tapi tolong aspek kebersihan, ya, itu aspek kebersihan tolong untuk diperhatikan, jangan kumuh. Umat Islam jangan kumuh, nanti kita dinilai oleh agama lain sebagai agama yang kurang memperhatikan kebersihan. Terus lanjut, penyembelih korban, ya, disunahkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih. Nah, ini yang sering saya kampanyekan ke jamaah, ke masjid-masjid, tolong yang korban itu yang nyembelih, ya. Jangan selalu diwakilkan terus, kecuali kalau memang tidak bisa hadir, ya, atau uzur, ya. Bahkan kadang-kadang nggak mau lihat. Ini sebenarnya kurban itu adalah latihan keberanian, ya, latihan kita itu menyembelih, ya, lihat darah, ini terutama kepada yang laki-laki. Ini nggak pernah datang, ya. Rasulullah SAW selalu turun tangan, ya. Kemudian sisanya kadang-kadang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, bayangkan pernah Rasulullah itu menyembelih 100, itu 60 beliau yang nyembelih. 40 itu baru serahkan ke Ali bin Abi Thalib. Kita kadang-kadang nyembelih satu aja udah merasa capek, merasa apa. Ini Rasulullah. Padahal yang kejadiannya di Medina, artinya Rasulullah udah di atas 50-an tahun. Maka kepada bapak-bapak, satu saat yang berkorban itu sembelihlah. Dan kalau pengen tahu caranya, ya nanti insya Allah kita di hari Selasa sekitar jam 9, jam setengah 9 kita ada penyembelihan,
di Darul Fatah. Nanti kita lihat bersama-sama bagaimana cara ngerobohinya, bagaimana cara menyembelihnya, ya, urat-urat yang perlu disembelih itu belajar. Nah, nanti tahun depan udah nggak perlu diajarin lagi, udah terus diajarkan ke orang lain. Oke, lanjut. Larangan menjual belikan hasil sembelihan. Tidak diperbolehkan menjual, memperjualbelikan semuanya, mau daging mau kulit, ya itu nggak boleh dijual. Kita yang berkorban nggak boleh menjual. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta korbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Tukang jagal diberikan opah, ya, diberikan opah, ya. Jadi nggak boleh antum kurban, nanti antum misalnya dapat 5 kilo, yang 4 kilo antum jual, nggak sah. Ya, man ba'a jildal udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit, ya, kulit hewan kurban, maka dia tidak mendapatkan pahala kurban. Kenapa kulit? Karena rata-rata yang dijual itu kulit. Nah, masalah nanti yang menerima korban fakir miskin kok dia dapat banyak terus dijual, itu urusan dia, ya, itu urusan dia, ya. Baik, lanjut, kita lanjut ke poin ke-40 Ustaz Adit, ya, karena udah jam, nanti banyak jam kayaknya. Lanjut, poin 40, adab menyembelih. Baik, adab menyembelih. Nih, ya, adab menyembelih tadi, yang korban seharusnya yang menyembelih. Satu, adabnya tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Jangan ditakut-takuti dengan pisau. Nih. Nggak boleh, karena itu akan ketakutan. Ya, amar Rasulullah SAW bihaddis syifar wa an yutawaru 'anil bahaim. Rasulullah memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Nah, ini etika kita seperti itu. Tidak boleh mengasah pisau atau diperlihatkan. Itu nggak boleh. Disembunyikan dulu. Begitu baru udah siap disembelih, cek malam sembelih. Kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat, berarti lambung kiri di bawah. Kebalikan kita sholat, ya. Maaf, kebalikan kita tidur. Kalau kita tidur, lambung kanan kita di bawah, kemudian kepala kita ke arah utara, ya. Kemudian kalau hewan ini dibalik, ya, kepalanya ke arah selatan, kakinya ke arah utara, lambung kiri di bawah. Kemudian membaca Bismillahi Allahu Akbar, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi saya baca, saya tulis membaca takbir setelah membaca basmalahnya Bismillahi Allahu Akbar. Minimal itu, ya. Dan kita harus berani tampil, para bapak-bapak, para wali, wakil wali siswa, harus berani tampil. Kenapa? Kebanyakan tukang jagal nggak hafal doa. Kebanyakan tukang jagal itu nggak sholat. Apakah kita ridho sembelihan kita disembelih oleh orang yang tidak sholat? Ya. Kemudian tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Ya. Nah, nih. Jadi kalau hewan, ya, ini namanya hewan, itu kalau sudah mati, itu cara ngeceknya apakah ini sudah mati atau belum, itu dengan cara satu, nih, kakinya itu kan ada sela-sela itu kita kita taruh pisau atau diginiin dikit. Kalau dia masih respon berarti masih hidup setelah disembelih. Kemudian yang kedua, mata. Nih, mata itu setelah disembelih sudah beberapa menit diculek-culek, diginiin. Kalau dia masih respon berarti masih hidup, ya. Kalau dia masih respon, masih hidup, jangan dipenggal lehernya nih. Lehernya jangan dipenggal. Itu Abdullah bin Umar tidak mau makan hewan sembelihan yang sebelum mati udah dipotong atau udah dilepas lehernya. Kemudian cara yang ketiga itu adalah ini bagian badan belakang, paha itu agak digoyang-goyang. Kalau masih ada respon berarti belum meninggal. Nah, standarnya saya perhatikan kalau sapi itu sekitar 5-10 menit setelah disembelih itu baru mati. Jadi kalau setelah kita nyembelih kok nggak mati-mati, itu bukan berarti kita salah dalam menyembelih, enggak.
atau sapinya hebat, bukan. Karena memang sapi yang sehat itu butuh waktu untuk sakaratul maut. Maka nanti dia akan keluar darahnya dulu. Begitu udah habis, mulai dia napasnya mulai tersengal-sengal. Nah, orang kalau meninggal dunia kan begitu. Biasanya begitu. Nah, setelah itu baru pelan-pelan, kemudian nanti agak kecet-kecet itu gerak-gerak, nah baru kemudian lepas. Nah, itu butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, kalau sudah baru boleh kita memenggal lehernya dengan pisau kecil. Baik. Lanjut. Nah, ini kita lihat wanita boleh menyembelih korban. Ya. Wanita boleh menyembelih korban. Jadi ibu-ibu kalau ada yang mau menyembelih silahkan, tapi diperhatikan syarat-syaratnya. Salah satunya apa? Ya menutup aurat. Ya, kemudian nggak boleh bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, tapi biasanya ini susah. Ini kita berbicara masalah hukum. Kalau secara hukum sah, ibu-ibu nyembelih hewan sah. Masalah ibu nggak tega itu urusan lain. Kita berbicara masalah hukum. Nah, kalau menyembelih itu ya yang jaga ya misalnya suaminya sama anaknya, misalnya nyembelih sapi, nyembelih kambing di rumah, ya bapak yang megang, ibunya yang nyembelih, anaknya yang bantu megang, sah, boleh ya. Dan itu pernah terjadi di dulu, kita lihat ada seorang budak perempuan milik Ka'ab bin Malik pernah menggembalakan kambing, lalu seekor kambing ada terkena sesuatu, kemudian budak itu menyembelih kambing, dan itu laporkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, "Uluha, makanlah." Ini artinya sah. Nah, baik, sampai di sini saya sudah kirim slide yang kedua kalau mau dibuka tentang teknik sederhana. Apakah lanjut apa pertanyaan dulu, silahkan. Monggo. Ada pertanyaan di chat, Ustaz. Ya, boleh silakan. Nah, apa ini? Pertanyaannya mana ya? Ada Oh di ya, chat, udah. Nah, Ustadz bertanya, satu keluarga 4 orang korban kambing 4, apakah untuk masing-masing satu atau atas nama kepala keluarga dan keluarganya ya Ustadz? Jadi kalau ini satu keluarga 4 orang berarti ayah, ibu, kemudian anaknya 2. Nah, kalau mau korban masing-masing yaitu atas nama masing-masing, bapak atas nama bapak, ibu, anaknya gitu ya. Kalau mau, dan ini berarti ini kaya nih, alhamdulillah. Ya, berarti ini bagus ini. Kalau mau korbannya di Darul Fatah. Ya. Jadi boleh. Jadi atas nama masing-masing. Kemudian, Ustaz, ketika beli hewan korban dalam keadaan sehat, tapi ketika dibawa sampai ke tempat hewannya pincang karena kelamaan di perjalanan. Bagaimana hukumnya? Akad dengan penjualnya di perjalanan itu tanggung jawab siapa? Setahu saya selama belum nyampe tempat itu tanggung jawab si penjual, maka penjual harus mengganti. Kemudian dilihat pincangnya kenapa. Kalau pincangnya kelelahan, tunggu sebentar. Ya mungkin mohon maaf perlu dipijit-pijit kali ya. Ya, perlu dipijit-pijit, nah itu nanti biar kembali. Tapi kalau pincangnya total, nah itu yang menjual harus tanggung jawab. Baik, lanjut. Izin bertanya, sebuah keluarga berniat korban setiap tahun. Apakah yang mendanai korban boleh selain kepala keluarga dengan niat untuk keluarganya? Misalnya yang korban atas nama istri untuk keluarganya. Kita tahu kepala keluarga itu tugasnya adalah menafkahi semuanya. Maka selama kepala keluarga itu punya harta, hendaknya atas nama kepala keluarga dan korbannya untuk dia dan istri dan anak-anaknya. Tapi suatu saat misalnya kepala keluarganya nggak ada duit, istrinya yang membiayai, ya sudah, atas nama yang membiayai istrinya. Nanti otomatis hukum istri ketika malam 1 Dzulhijjah itu dia tidak boleh memotong kuku rambut dan seterusnya. Apakah
pengkorban harus akikah dulu, enggak. Beda antara korban dengan akikah. Ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya adalah hewan, terutama kambing, itu memang sama-sama harus memenuhi syarat. Persamaannya di situ aja. Ya, perbedaannya satu, korban itu adalah kewajiban pribadi, akikah itu kewajiban orang tua. Kemudian yang kedua, akikah itu setahun, seumur hidup sekali, korban itu setahun sekali. Kemudian yang ketiga, korban itu dibagi menjadi tiga. Kita kemudian dihadiahkan fakir miskin. Akikah untuk apapun boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya, akikah hanya pakai kambing. Ya, sementara kalau korban bisa kambing, bisa sapi, bisa unta. Sehingga kalau kita belum diakikah oleh orang tua kita, maka itu tidak menghalangi kita untuk berkorban. Saat mau tanya, jika yang membeli hewan korban adalah kepala keluarga, namun untuk dikorbankan atas nama keluarganya, apakah semua keluarga tidak diperbolehkan memotong kuku dan rambut? Yang tidak boleh memotong kuku dan rambut adalah yang membiayai, ya, yang membiayai. Baik, cukup? Ada lagi? Kita mau ditampilkan contoh-contoh sapinya, Ustaz Adit. Contoh sapi hewan nasihat. Nah, teknik sederhana. Baik, langsung ke poin 3. Langsung kita cepetin aja. Nih, lanjut. Nah, ayo. Ya, sip. Ini contoh hewan yang sehat. Ini contoh hewan yang sehat. Tolong kepada para ayah yang kalau mau beli, ini ikutin saran saya. Saya hanya ngambil dari dokter hewan. Satu, posturnya tegap, berdiri kokoh. Kemudian matanya jernih. Lihat matanya jernih, tidak berlendir. Kalau beli, kalau bisa pagi. Jam 7, jam 8 itu belum sempat dimandikan oleh tukang penjualnya. Oh, ini aslinya sakit. Kulitnya tidak ada koreng, tidak ada bekas luka dan seterusnya. Bulunya bersih, ya, mengkilat, tidak mudah rontok. Ya, pantatnya bersih, nafsu makan baik, jalan juga tidak pincang. Kita lihat contohnya. Nah, itu. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Ini contoh foto sapi, ya, berdiri kokoh, ya, berdiri kokoh, tidak pincang dan nafsu makan baik. Nah, kemudian lihat kulit bersih tanpa koreng. Nah, perhatikan itu nggak ada korengnya, mengkilat dan daerah pantat bersih. Makanya kalau beli sapi terutama itu diusap ininya, di bagian punggung itu diusap. Kalau bulunya banyak yang rontok itu berarti nggak sehat. Bulunya itu berdiri itu berarti nggak sehat. Nah, itu gampang menentukan. Ya, kemudian daerah pantat kenapa bersih? Kalau dia kotor berarti pencernaannya nggak sempurna, buang air besarnya nggak sempurna. Ya, kita kalau buang air besar nggak sempurna berarti ada masalah dalam diri kita. Kemudian lanjut, matanya jernih, bersih dan tidak ada tai matanya. Baik. Ya. Matanya jernih, ya. Nah, mari kita lihat contoh-contoh nih. Ini contoh kambing yang sehat. Perhatikan, kambing ini dua-duanya sehat, dan kalau untuk kambing lebih enak. Kalau ada dua kambing, kok dua-duanya itu nggak mau diem, ya pengen naik gitu ya, itu berarti lagi sehat. Karena dia birahinya tinggi. Ya, birahinya tinggi. Kalau kambing itu birahinya tinggi itu sehat. Nah, ini yang belakang itu pengen naik terus itu berarti sehat. Lanjut. Ya, ini kita ambil contoh-contohnya nih. Ini berikutnya. Nah, ini kambing betina itu sah. Ya, ini sebagai contoh aja. Saya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian lanjut itu domba itu bagus, ya. Domba bagus itu. Kemudian ini ada kambing Jawa, ini kambing kacang. Ya, lanjut Ustaz Adit. Ya. Contoh kambing-kambing yang bagus nih. Lanjut, ini kita lihat-lihat aja contohnya. Wah, ini bagus ini. Nah, ini kalau bisa memang kalau beli kambing itu warna putih, kemudian bagian kepala hitam. Itu Rasulullah senang dengan warna itu kayak gini.
Rasulullah senang. Nah, kalau kita mah sama aja. Ya, tapi Rasulullah itu senang yang seperti itu dan gemuk-gemuk seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini juga bagus ini. Ya Allah, ini harga ya ini berapa nih Ustaz Agung ini? Ada sampai 2 juta, 3 juta ini ya. Lanjut. Kemudian ini mulai sapi. Ini sapi Bali. Ini sah. Saya sarankan yang ingin belajar nyembelih sapi sebelum sapi PO, sapi metal, sapi Bali dulu karena dia tidak ada lehernya, itu pendek dia. Nggak ada kulitnya, itu kayak seperti nyembelih kambing aja. Lanjut. Ini kerbau. Kerbau itu sah. Yaitu dan kerbau masuk kategori kambing, sapi. Walaupun mungkin ada di antara kita ada yang jijik karena kerbau senangnya lumpur, itu nggak masalah. Kemudian berikutnya sapi perah, ya itu sah. Cuma sapi perah kadang-kadang gede tulangnya, tapi dia dagingnya nggak begitu banyak karena diperah terus. Lanjut. Ya, ini lihat mulus, putih, kemudian lehernya hitam. Oh itu mahal itu. Tuh sekitar ini ada sekitar 5 juta kali ya. Nah, lanjut. Nah, ini juga hewan-hewan yang lumayan bagus ya. Nah, ini juga bagus ini. Dan ini bolehlah ini sekitar 15 juta, 14 juta. Baik, lanjut. Oh, kalau ini berapa juta ini? 10 juta ya. Nah, ini kalau kurban seperti ini ya. Kalau kurban seperti ini jadi puas gitu ya. Puas kita. Lanjut. Nah, ini semental ini. Ya, limosin ini. Ini dagingnya bisa keluar 250 lebih itu. Ya. Itu bolehlah ini 10 juta. Ini juga bagus juga itu. Masya Allah luar biasa itu kan. Lanjut. Ini sapi lebih ngeri lagi ini. Ini contoh-contoh sapi-sapi yang bagus. Nah, ini kelihatannya kecil, tapi ini isinya luar biasa. Nah, isinya luar biasa. Baik, lanjut. Nah, ini bagus itu. Ya. Kemudian, nah ini adalah sapi pemenang kontes di India. Ya, pemenang kontes di India. Nah, kapan-kapan kita bawa ke Darul Fatah. Itu ya, itu bolehlah itu sekitar 15-20 juta itu ya. Baik. Kemudian terakhir, nah ini contoh sapi. Cukup ya. Itu teknis sederhana nggak perlu ya. Jadi cukup Ustaz Adit. Jadi ini saya tampilkan beberapa contoh tentang masalah hewan-hewan yang ya layak untuk kita kurbankan karena apa yang kita kurbankan akan kembali kepada kita semuanya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan kayaknya. Baik, dari mana? Baik, apa hukumnya membagikan daging kurban kepada orang kafir? Ya, mengingat banyak tetangga se-RT kami yang Kristen. Boleh, kurban bukan zakat. Ya, kurban bukan zakat, boleh dibagikan kepada non-muslim ya. Kemudian kalau kita sebagai panitia, bagaimana jika menerima hewan kurban yang kurang memenuhi syarat seperti tadi Ustaz? Karena ada pengalaman korban menyerahkan hewan di hari H. Kalau ada hubungannya dengan cacat yang tidak sah, kita menolak. Ya, misalnya pincang atau buta. Nah, itu ditolak. Tapi kalau misalnya telurnya 1, ambil. Kemudian telinganya kepotong, ambil, makro. Ya, yang nggak boleh itu 4 tadi. Ya, buta, kemudian pincang, kemudian kurus, yang keempat sakit. Saat bertanya, pernah mendengar istilah tadhiyah dan udhiyah dalam kurban? Kalau udhiyah itu hewan kurban, kalau tadhiyah dari kata doha yudhi tadhiyatan, pengorbanannya itu namanya tadhiyah. Tadhiyah itu adalah pekerjaannya, udhiyah itu adalah hewannya. Dan bertanya Ustaz, apakah apabila sudah terlanjur memotong kuku gimana Ustaz? Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan karena sebelumnya atas nama istri dan setelahnya mengganti dan lain-lain. Ya.
Jadi itu kalau pernah pernah dipotong kuku, motong kuku dan seterusnya, itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tadi yang terakhir, semoga semua alhamdulillah, ini saya tinggal pemulihan ya, sejak hari Ahad yang lalu lumayan alhamdulillah Allah kasih ujian, ya. Alhamdulillah sudah mulai bisa beraktivitas, sudah mulai ke masjid dari pagi. Insyaallah. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau lanjut atau mau tanya. Sekali lagi kepada pemirsa, baik orang tua maupun para ustadz yang mau ngambil file, silahkan ambil gratis, ambil aja. Ada berbentuk PowerPoint, ada berbentuk Word yang itu saya jadikan sebagai buku. Kemudian ada yang berbentuk film-film, ambil aja dan dibagi-bagi ke masyarakat. Nanti kalau ada yang kurang jelas itu bisa ditanyakan. Baik, saya kembalikan ke petugas, monggo kalau masih ada. Oke, insya Allah cukup Ustaz. Baik. Ada tambahan dari Ustaz Fatur ataupun Ustaz Adi di sini? Silakan, kalau sudah berarti Anda pamit ya. Karena ingin jadi pendengar ya. Baik, jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan suara anak-anak yang teriak-teriak nangis. Karena ini saya lagi posisi di kamar, nggak di luar. Isolasi dulu sebentar ini ya. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.